قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ketamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang apabila ada seorang hamba atau perkumpulan yang mana mereka membacakan ayat-ayat Allah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan mereka tersebut terutama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Sehingga kita selalu mengulang bagi mereka yang belajar agama di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang membaca ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi, maka mereka seolah-olah sedang berada di dalam taman di antara taman-taman surga. Karena memang taman surga itu ada dua. Yang pertama taman surga yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu adalah taman surga yang pertama. Sedangkan taman surga yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Dan kedua hadis ini menyebutkan bahwa itu adalah di antara taman-taman surga yang mana memiliki makna yang sama. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua artinya sama. Apa maknanya? Bahwa apabila ada seorang hamba yang beribadah di dalamnya, maka seolah-olah dengan ibadah yang mereka lakukan bisa mengantarkan mereka ke taman surga yang sesungguhnya. Sehingga apabila kita pergi ke taman surga atau kita pergi ke Raudhah, kita sebut dengan Raudhah, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, maka ibadah apapun yang kita lakukan di dalamnya, seolah-olah dengan ibadah tersebut bisa mengantarkan kita ke taman surga yang sesungguhnya. Itu makna yang pertama, atau itu merupakan taman surga yang pertama. Sedangkan taman surga yang kedua, siapapun yang ada di rumah Allah dalam rangka berzikir, membaca ayat-ayat Allah ataupun hadis Nabi, maka itu juga taman surga. Artinya seolah-olah ibadah yang mereka lakukan bisa mengantarkan mereka ke surga yang sesungguhnya. Sehingga kita bisa mengatakan ikhwatul Islam bahwa Masjid Nabawi ini semuanya adalah taman di antara taman-taman surga. Karena semuanya dijadikan untuk beribadah kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk di antara salah satu yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa masuk ke taman-taman surga yang sesungguhnya. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yang mana sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana kita qiyam Ramadan, yaitu dengan melakukan salat witir dengan jumlah yang telah kita sebutkan. Begitu juga dengan salatul tarawih dengan perbedaan para ulama yang juga telah kita jelaskan. Kemudian hukum asal daripada qiyam dan tarawih adalah berlama-lama kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum asalnya. Artinya bagi kita yang ingin melakukan qiyam Ramadan, maka qiyam Ramadan tidaklah disebut dengan qiyam kecuali kita berdiri lama untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya ikhwatul Islam, berdiri lama untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mudah. Tapi kalau seandainya berdiri dalam masalah dunia, maka itu mudah bagi kita melakukannya. Dan itu merupakan perbedaan sehingga dengannya Allah dan Nabi-Nya senantiasa memberikan kepada kita motivasi. Wa qumu lillahi qanitin. Latihlah diri kalian untuk senantiasa berdiri lama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdiri lama untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang berat. Karena memang hukum asal jiwa manusia, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Itu hukum asalnya, bahwa jiwa kita ini lebih mendorong kita kepada hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila beribadah, maka berat rasanya bagi kita untuk melakukannya. Berdiri setengah jam saja ikhwatul Islam, setengah jam saja, maka itu sangat sulit bagi kita melakukannya. Tapi coba kita kadang-kadang berdiri antrian membeli KFC misalnya, setengah jam rasanya tidak
tidak setengah jam, bahkan lebih daripada setengah jam kita biasa-biasa saja. Kenapa demikian? Karena jiwa kita ini belum terlatih untuk berdiri lama mengharapkan pahala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, banyak sekali kisah-kisah yang kita ambil pelajaran darinya. Pernah kami dulu belajar, ada namanya salah seorang ulama di sini ikhwatul Islam. Dia bernama Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala, seorang ulama yang berasal dari kota Madinah, seorang ulama ahli hadis. Kalau di zaman sekarang ini ikhwatul Islam, kalau berbicara tentang hadis, dialah ahlinya. Tapi qadarullah, dia tidak lagi bisa mengajar di Masjid Nabawi karena umurnya hampir 100 tahun. Jadi dia tidak bisa lagi untuk mengajar di dalam Masjid Nabawi. Dan kurang lebih dulu ketika dia berumur 91 atau 92, itu adalah akhir dia mengajar di dalam Masjid Nabawi. Namun karena faktor kesehatan dia tidak lagi bisa mengajar Masjid Nabawi, karena satu-satunya Masjid Nabawi yang betul-betul fokus kepada hadis Nabi, membahas tentang sanad riwayat adalah syekh tersebut. Kemudian syekh ini dia senantiasa bercerita tentang periwayatan hadis. Karena apabila kita bercerita tentang periwayatan hadis, maka kita akan berbicara tentang orang-orang yang sudah meninggal, yang disebut dengan sanad. Dan biasanya ikhwatul Islam, di antara salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang bergelut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, rata-rata mereka panjang-panjang umurnya. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, di dalam riwayat Al-Quran kita contohkan periwayatan qiraat atau Al-Quran. Al-Quran itu, cara membaca Al-Quran itu banyak sekali. Maka terkenal dengan qiraat sab'ah, yaitu bacaan yang 7. Dari yang 7 ini ikhwatul Islam terpecah lagi menjadi 3, berarti 21. Itu adalah bacaannya. Kalau seandainya kita mengetahui di dalam masalah perbedaan fikih itu ada 4 mazhab, maka di dalam periwayatan qiraat Al-Quran itu lebih daripada 21 bacaan. Artinya banyak sekali. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya kita perhatikan mereka-mereka ini, mereka yang meriwayatkan, mereka yang bergelut dengan Al-Quran, itu biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Dan umur mereka itu lebih daripada 100 tahun, artinya lebih dari 1 abad. Begitu juga mereka yang bergelut dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah di antara bentuk Allah menjaga ayat-ayatnya dan juga menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikala kami belajar tentang masalah sanad ini ikhwatul Islam, belajar tentang periwayatan hadis, maka Syekh ini menceritakan ada salah seorang ulama ahli hadis yang mana dia juga merupakan ahli Al-Quran, maka umurnya kurang lebih diberikan oleh Allah lebih daripada 110 tahun. Artinya umurnya sudah 110 tahun. Kemudian yang anehnya mana? Yang anehnya bukan masalah umurnya, tapi yang ajaibnya, yang anehnya, umurnya 110 tahun dan dia masih bisa salat tarawih. Bukan salat tarawihnya, tapi dia yang menjadi imam salat tarawihnya. Artinya ikhwatul Islam, 110 tahun masih bisa jadi imam. Dan kita tahu, kalau orang dulu dikala mereka melakukan salat tarawih, bukan 1 juz, 2 juz. 1 juz itu terlalu singkat, 1 juz itu terlalu pendek bagi mereka semuanya. Coba bayangkan ada orang tua yang berumurnya 110 tahun, kemudian dia membaca 3 juz misalnya dikala melakukan salat tarawih, maka itu merupakan di antara keajaiban. Tetapi kenapa mereka bisa melakukan yang demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya, dan karena dia terbiasa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang di antara yang kita butuhkan di zaman sekarang ini ikhwatul Islam, di mana banyak di antara kaum muslimin mereka yang sudah bosan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahan lama mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Kalau seandainya ada imam yang lama bacaannya, maka mereka akan memberikan kode dari belakang. Terlalu lama bacaannya. Artinya ikhwatul Islam, kenapa demikian? Karena kita sudah mungkin tidak terbiasa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menginginkan Al-Quran didengarkan kepada kita. Banyak alasannya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, jiwa-jiwa seperti inilah harus kembali kita hadirkan. Semakin lama dengan Al-Quran, maka kita semakin khusyuk dibikinnya. Semakin lama kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin indah perasaan jiwa dan raga kita ini bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi ahlul Quran itu tidak mudah. Menjadi ahlullahi wa khassatu itu tidak mudah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang dia membuat konsep di dalam masalah qiraat, dia menyebutkan sebuah kaidah, wa khairu jalisin la yumallu hadithu.
sesungguhnya teman yang paling bagus dijadikan sebagai teman yang kita tidak akan pernah bosan dengannya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah mulai bosan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah kita kembali meminta hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan, kalau kalian ingin melihat di mana hati kalian berada, maka lihatlah di dalam 3 keadaan. Kalau kalian ingin melihat bagaimana keadaan hati kalian, maka lihatlah 3 ayat ini atau 3 tempat ini. Yang pertama, dikala kalian membaca ayat Al-Quran, kalian lihat hati kalian, apakah hatinya biasa-biasa saja atau luar biasa. Yang kedua, lihatlah hati kalian dikala melakukan solat malam, apakah dengan solat malam hati kalian biasa-biasa saja. Yang ketiga, lihatlah hati kalian dikala sedang bermajlis mendengarkan nasihat wejangan dari para ulama. Kalau seandainya kalian tidak mendapatkan hati kalian di dalam 3 tempat ini, maka saksikanlah di saat itu kalian tidak lagi punya hati, dan mintalah hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti kita tidak punya hati, tapi hati itu ikhwatul Islam, artinya kalau mendengarkan ayat Al-Quran semestinya harus naik keimanannya. Ketika kita sholat malam semestinya harus naik ketakwaannya. Ketika kita mendengarkan nasihat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, sejatinya kita harus bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya biasa-biasa saja, maka di saat itulah kita meminta hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara hati ini ikhwatul Islam dengan Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Karena yang menentukan hati kita salah satunya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan itu, kenapa Ramadan itu adalah bulan keimanan, bulan ketakwaan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Apa maknanya bulan Ramadan, bulan Al-Quran? Di mana Al-Quran menjadi prioritas pertama kaum muslimin. Setelah mereka melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan, maka setelahnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya senantiasa kita mengatakan kepada kita yang datang ke Mekah, ke Madinah, maka kita ikhwatul Islam, mumpung kita sedang berpuasa di sini, maka jadikan target utama bagi kita adalah bagaimana mengkhatamkan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ikhwatul Islam di hari-hari yang lain. Tidak boleh kita mengkhatamkan Al-Quran terlalu cepat, tidak boleh. Paling cepat kita boleh mengkhatamkan Al-Quran itu dalam 3 hari. Itu paling cepat kalau hari-hari biasa. Artinya kalau ada di antara kaum muslimin yang mengkhatamkan Al-Quran lebih daripada dikurang-kurang daripada 3 hari, maka itu tidak boleh. Maka dipastikan mereka tidak akan mentadabburinya kalau di hari-hari lain. Tapi kalau di bulan Ramadan ikhwatul Islam, maka dianjurkan bagi kita memperbanyak. Kami dulu dikala membaca sejarah para ulama, kita contohkan misalnya Imam Malik, di dalam bulan Ramadan dia berhasil mengkhatamkan 17 sampai 20 kali khatam. Kemudian yang paling ekstrim ikhwatul Islam adalah Imam Syafi'i. Dia bisa mengkhatamkan di bulan Ramadan 60 kali khatam. Kita pun membayangkan sulit, membayangkan saja sulit bagaimana dia bisa melakukannya. Dan sulit bagi kita untuk percaya, dan kami pun sulit untuk mempercayainya. Sampai suatu ketika ikhwatul Islam, kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun yang silam, karena sejarah ini selalu kita mendengarkan, oh Imam Syafi'i mengkhatamkan seperti ini, Imam Malik seperti ini, Imam Abu Hanifah seperti ini, ulama-ulama yang lainnya bagaimana mereka. Tidak ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 10 kali di bulan Ramadan, jarang. Kalau kita kurang lebih di bulan Ramadan, berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran? Sampai sekarang ini, sekarang kita sudah hari ke-10 Ramadan. Siapa di antara kita yang sudah mengkhatamkan Al-Quran? Ayo, ini bukan ria ya, tapi sebagai motivasi. Apakah ada di antara kita yang sudah berani atau yang sudah mengkhatamkan Al-Quran? Masya Allah, ini hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik, Allah jika khair. Bisa diamalkan lagi, Masya Allah, syakarallahu lakum, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Semoga memberikan semangat dan motivasi kepada yang lain ya. Tambah lagi. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Artinya ikhwatul Islam, kami selalu atau kita selalu membaca sejarah para ulama, kenapa mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Kemudian di ikhwatul Islam, 3 tahun atau 4 tahun yang silam, baru beberapa tahun, di sebuah tempat di kota Madinah, di Madinah ini ada suatu tempat namanya Rabwah. Di sana ada tinggal salah seorang yang bernama Jihad. Namanya Jihad karena memang namanya Jihad. Kemudian di ikhwatul Islam, orang ini adalah seorang yang secara fisik dia buta, tapi dia hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan huruf-hurufnya, dengan halamannya, dengan ayatnya, dengan semuanya. Kemudian di ikhwatul Islam,
di bulan Ramadan, maka dikisahkan oleh orang tuanya, ternyata jihad ini dia bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali khatam dalam satu hari. 2 kali khatam dalam satu hari. Ternyata apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu tidak mustahil adanya, karena pernah juga dilakukan, terutama di zaman sekarang ini. Artinya masih ada orang-orang yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kadang-kadang kalau kita melihat sejarah itu ikhwatul Islam, rasanya 2 kali khatam satu hari bagaimana bisa? Seperti misalnya kita mendengarkan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau Utsman bin Affan dia salat, kalau dia salat ikhwatul Islam, maka diawali dengan Al-Fatihah, akhirnya An-Nas. Artinya semuanya dia baca. Kalau kita dibaca Al-Fatihah, ayat yang dibaca An-Nas. Kalau Utsman bin Affan dibaca dari Al-Fatihah, darinya sampai An-Nas, artinya semuanya. Tentu kita sulit membayangkan bagaimana bisa demikian. Ternyata itu ikhwatul Islam tidak mustahil, terutama bagi mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan Al-Quran, apalagi mereka yang sudah hafal, sehingga di dalam mereka membacanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya ikhwatul Islam, kalau bagi mereka yang terbiasa membaca Al-Quran, ini bagi yang standar-standar ya, itu kalau sudah terbiasa dan sudah hafal sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 1 juzuk itu mungkin bisa dia khatamkan dalam setengah jam. 1 juzuk berarti dia bisa mengkhatamkan setengah jam bagi mereka yang sudah terbiasa. Bagi kita yang mungkin belum terbiasa, mungkin 1 jam itu kita bisa mengkhatamkan 1 juzuk. Artinya ikhwatul Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ini pelajaran bagi kita bersama, untuk kami pribadi dan juga untuk kita semuanya. Lau tahurat qulubukum ma syabi'tun min kalami rabbikum. Kalau seandainya hati kalian itu bersih, hati kalian itu suci, maka kalian tidak akan pernah puas dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hati yang bersih, hati yang suci, sehingga kita tidak pernah puas dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ayat Allah itu pula lah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita melakukan qiyam, hukum asalnya adalah berlama-lama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan melakukan salat tarawih. Makanya cerita lama ya, kita ulang lagi cerita lama ini. Ada salah seorang yang berasal dari daerah kita. Dulu kalau di Masjid Nabawi dulu, sebelum terjadinya corona, itu solat malam itu dengan 20 rakaat. Setiap 10 itu berpindah atau bertukar imamnya. Dan biasanya kita selesai dari Isya sampai solat tarawih itu kurang lebih 3 jam. Biasanya 3 jam. Kalau sekarang kan 1,5 jam kan, sudah diskon 50%. Artinya ikhwatul Islam, kalau dulu sholat tarawih itu jam 12 selesainya, jam 12. Belum lagi nanti kalau ada yang melanjutkan sholat malam. Nah, sebahagian saudara-saudara kita ada di antara mereka yang mereka tidak punya kaki kecuali 1 saja. Artinya mereka pincang atau mereka cacat. Artinya bisa jadi karena kecelakaan, karena ada musibah dan yang semisalnya, sehingga mereka berdiri dengan 1 kaki. Tapi mereka sanggup berdiri 1 kaki tanpa menggunakan alat bantu 3 jam lamanya, dan mereka tidak puas dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sehat, kita kuat, kaki kita masih bisa berdiri lama. Maka di saat itulah kapan lagi kita akan berdiri lama untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan di antara motivasi ikhwatul Islam agar kita senantiasa berusaha berlama-lama dengan ayat-ayat Allah, karena ayat Allah itu adalah mukjizat yang tidak akan pernah terkalahkan. Makanya kita lihat sejarah kota Madinah, bagaimana mereka masuk ke dalam agama Islam. Masuknya penduduk Madinah ke dalam agama Islam ikhwatul Islam adalah gara-gara Al-Quran. Al-Quran itu siapapun yang mendengarkannya, tidak mesti kaum muslimin. Orang yang tidak muslim saja kalau mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka akan tersentuh hatinya. Mereka paham atau mereka tidak paham, maka akan tersentuh hatinya. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan bagi mereka yang pandai bahasa Arab saja. Itu poin yang harus kita ingat di ikhwatul Islam. Al-Quran itu membuat hati kaum muslimin tersentuh bukan bagi mereka yang paham saja. Mereka yang tidak paham pun akan bisa tersentuh hatinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu ketika Nabi SAW, kita selalu mengatakan Nabi dan menceritakan tentang Nabi. Nabi dikala berada di Makkah Al-Mukarramah, salah satu yang meringankan dakwah Nabi adalah dengan solat malam. Nabi kalau solat malam, hukum solat malam bagi Nabi itu wajib. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, solat malam bagi Nabi itu wajib. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan solat malam. Apa alasannya?
Karena solat malam itulah yang akan meringankan beban dakwah Nabi SAW. Dengan solat Nabi akan merasa ringan dakwahnya. Dan dakwah Nabi di Makkah Mukarramah merupakan dakwah yang berat, penuh dengan tekanan, kezaliman. Banyak orang-orang yang tidak membiarkan Nabi berdakwah dengan bebas. Bagaimana cara Allah meringankan dakwah Nabi? Dengan mewajibkan salat kepada Nabi. Artinya salat, kemudian dengan membaca ayat Al-Quran, maka Nabi akan merasa ringan dakwahnya. Dan biasanya ikhwatul Islam, Nabi SAW senantiasa melakukan salat malam. Kadang-kadang Nabi melakukannya di samping Ka'bah Al-Musharrafah. Dan Ka'bah itu ikhwatul Islam biasanya di mana Nabi salat? Biasanya Nabi salat di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Disitulah biasanya Nabi SAW salat. Nah, suatu ketika ikhwatul Islam, kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana dia masuk Islam. Ada yang mengatakan masuk Islam Umar karena riwayat ini. Ada yang mengatakan Umar masuk Islam karena kisah ini. Tapi rata-rata kisah yang menyebutkan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu banyak kelemahannya. Dan satu-satunya yang kuat di antara yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, yang paling kuat di antara riwayat yang ada adalah dengan mendengarkan Al-Quran ketika Nabi SAW membaca di Ka'bah Musharrafah. Apa ceritanya ikhwatul Islam? Coba lihat, coba bayangkan. Umar bin Khattab itu adalah orang yang candu dengan minuman keras. Artinya Umar bin Khattab tidak bisa hidup tanpa minuman keras, tanpa khamar. Seolah-olah khamar itu sudah menjadi minumannya. Kemudian suatu malam yang sangat dingin, dia pun ingin membeli dan meminum minuman khamar sebagaimana biasanya. Kemudian ikhwatul Islam, dia pun akhirnya ingin membelinya. Tiba-tiba tidak ada yang menjualnya pada malam hari itu. Karena dia ingin minum, maka dia mencari sang penjual. Dicari di rumahnya, mana sang penjual khamar, kenapa dia tidak menjualnya? Maka dicari di rumahnya. Kebetulan pada malam itu sang penjual tidak ada di rumah. Sehingga dia bingung apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa tidur. Umar ini karena kecanduan khamar, sulit baginya tidur di malam hari. Kemudian ikhwatul Islam, di malam yang dingin, khamar tidak ada, sang penjual juga tidak ada di rumah, maka pada akhirnya dia putuskan dirinya untuk tawaf saja. Coba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membawa dirinya kepada agama. Itu merupakan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pertama adalah karena khamar. Karena banyak orang yang tujuannya pertama ingin melakukan keburukan, tapi Allah bimbing dirinya untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, dia memutuskan dia tidak bisa tidur. Kalau pergi ke rumah, dia juga tidak bisa tidur. Akhirnya dia putuskan untuk pergi ke Ka'bah untuk tawaf saja. Kemudian dikala dia sampai ke sana ikhwatul Islam, maka dia mendengarkan ada suara. Ternyata suara itu adalah suara Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dia ragu kepada Nabi atau takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia menganggap Nabi sebagai musuhnya. Karena Umar itu orang yang kuat, tapi Nabi lebih kuat dari Umar bin Khattab. Nabi itu ikhwatul Islam adalah orang yang diberikan kekuatan yang luar biasa. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menyebutkan, kalau seandainya Nabi memperlihatkan kekuatannya kepada kita, maka kuatnya Nabi 30 kali lipat atau 40 kali lipat dibandingkan dengan kekuatan manusia biasa. Nabi itu bukan lemah. Kita lihat Umar itu kuat, dibandingkan dengan Nabi tidak ada apa-apanya. Sehingga walaupun Umar itu paling benci kepada Nabi. Kalau seandainya dia benci kepada Nabi, kenapa dia tidak langsung membunuh Nabi kalau dia kuat? Tapi ternyata Nabi itu lebih kuat dari semuanya. Walaupun Nabi tidak pernah memperlihatkan kekuatannya, karena memang Nabi diutus bukan untuk memperlihatkan kekuatan, tapi memperlihatkan akhlak yang mulia. Kemudian ikhwatul Islam, pada malam hari itu Umar ingin tawaf, tiba-tiba dia mendengarkan suara. Didekatinya. Maka dia pun mendengarkan Nabi sedang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia semakin penasaran, karena ayat ini semakin didengar, semakin tenang hatinya, semakin khusyuk perasaannya, semakin tentram jiwanya. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya dia pun mendekati Ka'bah, karena Nabi tadi berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Maka dia masuk di bagian belakangnya yang ada di sitir Ka'bah atau kiswah Ka'bah. Dia masuk mendekati. Kemudian semakin indah bacaan Nabi SAW, semakin didekati, semakin indah. Pada akhirnya, karena Nabi ikhwatul Islam kita tahu, dikala Nabi salat di Ka'bah Al-Musharrafah, kiblat itu belum lagi menuju Ka'bah, masih mengarah ke arah Baitul Maqdis. Bisa dipahami? Kita contohkan misalnya ini Ka'bah.
Ini Ka'bah misalnya, ini Rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Nabi salat di sini, tapi Nabi tidak menghadap ke Ka'bah. Nabi salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Bisa dipahami karena Baitul Maqdis adalah kiblat kaum muslimin yang pertama. Sehingga Umar bin Khattab berputar dari belakang sampai ini dia bersembunyi di dalam sitir Ka'bah, di dalam kiswah Ka'bah, sampai dia berada pas di samping Nabi SAW, dan dia pun hanyut dalam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu ada Umar bin Khattab di sana. Tapi Nabi sedang salat dan Nabi juga tidak memutuskan bacaannya. Selama Umar tidak mengganggu, maka Nabi terus membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi salat, Umar tetap berada di sana, hanyut dalam penghayatan ayat-ayat yang indah yang tidak pernah dia baca. Kemudian ikhwatul Islam, makanya sebagian para ulama mengatakan, kenapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menyebutkan huruf alif, lam, mim, sad, nun, kaf, ha, ya, ain, sad, alif, lam, mim, ra. Apa alasannya? Di antara salah satu alasannya ikhwatul Islam, seolah-olah ayat ini mengatakan terkhusus kepada orang-orang yang pandai bahasa Arab. Ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, hurufnya tidak berubah dari huruf-huruf yang kalian kenal. Hurufnya alif, ba, ta, semuanya hurufnya ada di sana. Tidak ada huruf yang baru dalam Al-Quran, tidak ada. Hurufnya sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab hurufnya alif sampai ya. Al-Quran hurufnya alif sampai ya, sama. Tapi walaupun hurufnya sama, tidak ada satupun manusia yang berani dan bisa mendatangkan sebagaimana yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat itu, Al-Quran itu ikhwatul Islam, walaupun bahasa Arab, tapi tidak satupun yang akan pernah bisa mengalahkan dan yang mendatangkan satu huruf atau satu kalimat yang sama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya seolah-olah mengatakan kepada orang-orang yang paham bahasa Arab, Al-Quran yang kalian tidak mau mendengarkannya, ayatnya sama, hurufnya juga sama. Makanya diawali dengan alif lam mim, alif lam ra dan yang semisalnya. Seolah-olah itu merupakan teguran terutama bagi mereka yang paham bahwa betul-betul ayat Allah Subhanahu wa taala berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Umar ini dia hanyut dalam mendengarkan, menghayati ayat-ayat Allah, dia pun tidak lagi bisa menahan dirinya. Kemudian Nabi setelah salat, Nabi tahu ada Umar di sana, tapi Nabi tidak memperhatikannya dan juga tidak menyapanya karena tidak ada gunanya. Kemudian Nabi pulang. Ketika Nabi pulang, diikuti oleh Umar. Ketika Umar mengikuti Nabi, Nabi tidak tahu kalau Umar ingin masuk Islam. Inilah riwayat yang paling kuat di antara riwayat-riwayat yang ada bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Walaupun semua riwayat menyebutkan yang menyebabkan Umar masuk Islam itu adalah gara-gara ayat-ayat Allah, tapi riwayatnya berbeda. Kemudian di kota Islam, pada akhirnya Umar mengikuti Nabi dan Nabi ingin marah kepadanya karena Nabi tidak tahu kenapa Umar mengikuti dirinya. Nabi mengira kalau Umar ingin menyakitinya. Kemudian pada akhirnya Umar pun, dikala Nabi menoleh kepadanya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah dia mengucapkan kalimat ini, maka dia pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kita berada di dalam kebenaran? Maka Nabi mengatakan iya. Maka apa kata Umar sesuai dengan sifatnya, kalau kita benar, kenapa kita harus takut dan sembunyi-sembunyi? Itu karena Umar bin Khattab kuat dan tegas orangnya. Nabi bersembunyi-sembunyi bukan karena tidak benar, tapi karena ada maslahat di sana. Maka apa kata Umar? Demi Allah, sebagaimana aku dulu termasuk orang yang menganiaya, termasuk orang yang berada di saf terdepan menzalimi kaum muslimin, sekarang aku termasuk orang yang berada di saf terdepan untuk membantu kaum muslimin dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu juga ikhwatul Islam, Umar ingin menyebarkan bahwa dia telah masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana caranya? Caranya mudah. Kalau diumumkan, tidak semua orang akan sampai mengetahui kalau Umar masuk Islam. Maka Umar mencari orang yang paling cerewet di Makkah Al-Mukarramah, orang yang paling tidak bisa menahan lisannya. Ada salah seorang dulu di Makkah itu namanya Jamil, namanya cantik sekali, Jamil. Kemudian, tapi di antara salah satu sifatnya, dia itu ibarat tukang memberikan info. Kalau bahasa kitanya televisi di zaman sekarang, apapun berita maka akan langsung sampai tersebar di Makkah Al-Mukarramah. Coba bayangkan saking cepatnya berita tersebar gara-gara dia. Maka Umar tahu orang ini adalah orang yang membawa berita begitu cepat. Maka dicari rumahnya, kemudian diketuk rumahnya, kemudian dibuka. Jamil ini merasa biasa-biasa saja. Umar tanpa banyak berbicara dia mengatakan, aku sudah masuk ke dalam agama Muhammad. Jamil ini diam. Belum lagi sampai fajar,
maka semua orang Mekah mengetahui kalau Umar masuk ke dalam agama Islam. Coba bayangkan, belum lagi fajar, orang Mekah sudah mengetahui Umar sudah masuk ke dalam agama Islam. Itulah ceritanya ikhwatul Islam, bagaimana masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ke dalam agama. Tapi artinya yang ingin kita ambil adalah rata-rata yang membuat para sahabat masuk ke dalam agama Islam adalah gara-gara Al-Quran atau gara-gara ayat Allah. Begitu juga ikhwatul Islam, kisah yang kedua ini juga tidak kalah menariknya, yaitu kisah antara Abu Jahal, Abu Sufyan, Syarik bin Al-Akhnas. Tiga orang ini adalah musuh bebuyutan Nabi SAW, atau mereka menjadikan Nabi sebagai musuh bebuyutan. Nabi tidak pernah menganggap mereka sebagai musuh. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Syarik bin Al-Akhnas, mereka ini ikhwatul Islam, walaupun mereka termasuk orang yang betul-betul memusuhi Nabi, menzalimi Nabi, tapi tahukah kita, cerita mereka tidak jauh berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara kebiasaan Nabi di malam hari adalah salat di Ka'bah Musyarrafah dengan membaca ayat-ayat Allah. Nah, orang bertiga ini, Abu Jahal, tiba-tiba dia datang ke Ka'bah mendengarkan Nabi membacakan ayat-ayat Allah, dan dia mendengarkan Nabi sampai fajar. Coba bayangkan, sampai fajar dia tidak bosan. Artinya dia bergadang semalaman mendengarkan Nabi SAW. Kemudian datang lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan ini juga demikian keadaannya. Datang lagi Syarik, demikian juga keadaannya. Tapi mereka masuk dari pintu yang berbeda. Misalnya di Ka'bah Musyarrafah, Abu Sufyan datang dari arah sini, Abu Jahal datang dari arah sini, Syarik datang dari arah sini, dan Nabi salat di sini. Mereka tidak saling mengetahui antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi selesai salat, Nabi pulang. Ketiga orang ini juga pulang. Ketika fajar, tiba-tiba mereka berpapasan di jalanan. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Mereka saling bertanya-tanya. Maka pada akhirnya ketahuilah ternyata mereka semalaman mendengarkan Nabi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemimpin orang-orang Quraisy. Mereka pun mengatakan kalau seandainya kaum kita mengetahui kita melakukan yang ini, maka mereka akan masuk ke dalam agama Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka pun akhirnya berjanji, kita harus berjanji bahwa kita tidak boleh lagi mendengarkan Nabi mendengarkan atau membacakan Al-Quran. Mereka pun akhirnya berjanji. Kemudian keesokan harinya mereka kembali mengingkari janjinya. Mereka tidak tahan. Ini ayat Al-Quran yang begitu indah, yang tidak pernah mereka dengarkan sebelumnya. Terutama mereka yang ahli di dalam bahasa ikhwatul Islam, mereka akan mengetahui bagaimana susunan kata di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Jahal datang lagi, dia tidak tahan. Abu Sufyan datang lagi, Syarik datang lagi. Kemudian dikala Nabi selesai, Nabi pulang, mereka pun akhirnya saling melihat satu sama lain. Ternyata semuanya saling ingkar janji. Kemudian pada hari kedua mereka kembali berjanji, kita berjanji tidak boleh lagi mendengarkan Nabi membacakan ayat-ayat Allah. Tapi mereka malam ketiga juga tidak tahan. Mereka kembali mendengarkan Nabi membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya mereka betul-betul berjanji. Ini janji yang ketiga kalinya. Kemudian sebelum mereka berjanji ikhwatul Islam, maka Syarik ini bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, bagaimana tanggapanmu terhadap apa yang dibaca oleh Muhammad? Maka apa jawaban Abu Sufyan? Demi Allah, itu betul-betul diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia masuk Islam. Kemudian datang lagi bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah engkau merasa kalau Muhammad itu mengarang-arang cerita ayat-ayat yang dia baca? Apa kata Abu Jahal? Demi Allah, tidak pernah aku mendengarkan ayat yang begitu indah, dan aku yakin bahwa itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya tahu. Mereka tahu itu adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Tapi karena kesombongan, kenapa mereka tidak ikut? Ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Dan rata-rata orang-orang Quraisy mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam hanya karena kesombongan dan keangkuhan sahaja, tidak ada yang lain. Karena mereka tahu ikhwatul Islam. Makanya pernah ada suatu kejadian. Kita tahu ikhwatul Islam, kaum muslimin mereka pernah berhijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu berapa kali? Berapa kali hijrah ke Habasyah? 2 kali. Yang pertama, jumlah kaum muslimin hanya 12 orang saja, dan termasuk di dalamnya Utsman dan putri Nabi bernama Ruqayyah. Kemudian sahabat yang lainnya. Artinya hijrah yang pertama itu jumlahnya kurang lebih 12 orang sahaja. Kemudian hijrah yang kedua itu banyak jumlahnya, lebih daripada 70 orang, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupunya Nabi SAW. Ikhwatul Islam, di sana ada sebuah cerita yang sangat indah.
ketika kaum muslimin hijrah pertama kalinya ke daerah Habasyah, yang mana jumlah mereka tidak lebih daripada 12 orang sahaja, maka tiba-tiba dikala mereka sampai di Habasyah, mereka mendengarkan berita kalau orang-orang Quraisy mereka masuk ke dalam agama Islam. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Hijrah pertama ini yang tadi dipimpin oleh Utsman bin Affan dan juga putri Nabi yang bernama Ruqayyah, dikala mereka sampai di Habasyah, beberapa bulan setelahnya mereka mendengarkan orang-orang Quraisy mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini kan berita, dan berita itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya yang ke-12 ini mereka memutuskan pulang ke kota Mekah karena mereka merasa Mekah sudah aman. Kemudian pada akhirnya dikala mereka pulang kembali ke Mekah, ternyata beritanya salah. Bunyi beritanya bukan orang-orang Mekah itu masuk ke dalam agama Islam. Ceritanya apa? Kisahnya apa? Sehingga kenapa mereka seolah-olah masuk ke dalam agama Islam? Pada waktu itu ikhwatul Islam, Nabi sedang membaca sebuah ayat yang sangat indah. Ayat yang dibaca oleh Nabi adalah suratul Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa, sampai akhir ayat akhir. Ada yang hafal surah An-Najm di sini? Hafal? Coba baca 10 ayat pertama. والنجم إذا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. Apa ayat terakhir? Fasjud lillahi wa'budu. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jazakallahu khairan. Silakan, insya Allah. Syukran ya, barakallahu fiik, Allah jazakallahu khairan. Baik ikhwatul Islam, An-Najm ini adalah surat yang mana terakhirnya disebut dengan sajadah. Akhirnya disebut dengan sajadah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi membaca surah An-Najm, coba bayangkan, dikala Nabi SAW membaca surah An-Najm di tengah orang-orang musyrikun, maka orang-orang musyrikun tidak ada satupun mereka yang bersuara, karena saking indahnya ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Surat An-Najm ini kadang singkat, kadang panjang. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kalimatnya 2 kalimat. Kemudian ayat berikutnya panjang lagi, kemudian pendek lagi. Artinya bahasa yang begitu indah yang membuat semua orang-orang Quraisy kagum mendengarkannya. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi membacanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kemudian sampai beberapa ayat selanjutnya, maka mereka mendengarkan dengan seksama. Mereka mendengarkan dan mereka tahu apa maknanya. Kemudian ikhwatul Islam, sampailah Nabi membaca ayat terakhir. Ketika dibaca, Nabi SAW membaca ayat terakhir yang mana diperintahkan untuk sujud, maka Nabi sujud. Ketika Nabi sujud, semua orang-orang Quraisy yang tadi mendengarkan Nabi SAW membaca An-Najm, mereka pun sujud dengan sujudnya Nabi SAW. Bisa dipahami? Sehingga orang-orang menyangka kalau orang-orang Quraisy mereka ikut bersama Nabi SAW, mereka sudah masuk Islam. Mereka tidak tahu yang membuat mereka sujud adalah karena mereka tidak bisa menahan diri. Ayat Al-Quran itu bisa merubah manusia, sehingga dikala Nabi sujud, maka mereka pun ikut sujud. Nah, dikala orang-orang Quraisy, bahkan Abu Jahal juga ikut sujud. Dikala semuanya sujud, maka tersebar berita orang Quraisy mereka beriman kepada Nabi SAW. Padahal ceritanya tidak demikian. Itu jugalah berita yang tersebar kepada orang-orang yang hijrah ke Habasyah, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Namun faktanya tidak demikian. Faktanya mereka hanya tidak bisa menahan diri, dan pada akhirnya ketika melihat Nabi sujud, maka akhirnya pun mereka sujud seolah-olah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak, tapi karena Al-Qur'an yang merubah kehidupannya. Artinya ikhwatul Islam, demikianlah. Tentunya Al-Qur'an, kita ingin Al-Quran itu memberikan pengaruh dalam kehidupan. Karena Al-Quran itu ikhwatul Islam, tidak ada yang berurusan dengan Al-Quran kecuali semuanya akan menjadi mulia. Malaikat yang bertugas mengantarkan Al-Quran adalah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang ada. Maka dia dipanggil dengan Ruhul Amin, malaikat yang paling terpercaya, disebut dengan Al-Amin. Kemudian bulan yang diturunkan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Sehingga dengan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang mulia. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Maka bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena ada Al-Quran di dalamnya.
Kemudian hari yang diturunkan Al-Quran di dalamnya adalah Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara semua malam yang ada, karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, maka Nabi menjadi Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi yang ada. Dan tidak ada satupun mereka yang berdekatan, berkawan, berlama-lama dengan Al-Quran, kecuali mereka akan menjadi manusia-manusia yang paling mulia. Dan itulah yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yarfa'illahu bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan ayat ini, dan Allah pun akan menghinakan suatu kaum juga dengan ayat-ayat ini. Artinya, barang siapa yang menjadikan dirinya teman dengan Al-Quran, Allah akan muliakan dirinya. Mulia itu bukan berarti kaya. Mulia itu artinya dia bahagia kehidupannya. Dan Allah akan menghinakan seseorang. Apa maknanya? Kalau mereka sudah jauh dari Al-Quran, maka dia akan merasakan kesengsaraan di dunia sebelum mereka sengsara selama-lamanya di akhirat sana. Artinya mereka meninggalkan ayat-ayat Allah. Dan satu-satunya pengaduan Nabi SAW, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Quran sebagai mahjura. Mahjura itu artinya adalah sebagai sesuatu yang sudah mulai mereka tinggalkan. Dan semoga ikhwatul Islam, momen-momen Ramadan di mana kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak membaca ayat Al-Quran, terkhusus bagi kita yang melaksanakan ibadah mulia ini, pakai target ikhwatul Islam. Misalnya target kita satu hari, setiap salat 1 juzuk, berarti satu hari 5 juzuk, arti 5 juz. Kalau 5 juz satu hari, berarti 1 minggu kita khatam Al-Quran. Kalau 1 minggu kita khatam Al-Quran, paling tidak 4 sampai 5 kali kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Maka itu adalah target kita, dan kita harus melatih diri. Dulu ikhwatul Islam 2 tahun yang lewat, ada salah seorang saudara kita dari Malaysia. Dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala i'tikaf di tanah haram Makkah Madinah. Kemudian dia pun bertanya, Ustaz, amalan apa yang paling bagus aku lakukan selama aku beriktikaf di Masjid Nabawi, juga di Masjid Haram yang ada di Mekah? Kami jawab, tidak ada amalan yang paling bagus di bulan Ramadan kecuali mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Dan Alhamdulillah dia mendengarkan nasihat ini, dan Alhamdulillah seumur-umur dia berani atau dia bisa mengkhatamkan Al-Quran sampai 7 kali khatam, dan tahun berikutnya sampai 10 kali khatam selama dia melakukan i'tikaf atau selama dia berada di Mekah Madinah, di Masjid Haram Mekah atau di Masjid Haram yang ada di Madinah. Karena memang kita tidak ada tugas di sini kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah kita banyak kesibukan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan. Kalau di sini kita sibuk dengan Allah, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah hari-hari terindah sebelum kita meninggalkan tanah haram Mekah Madinah, dan paling tidak kita menghiasi diri dengan pernah mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, dan momennya ada di sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa selalu mengkhatamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pembahasan kita akan kita lanjutkan masih berkaitan dengan Al-Quran insyaallah taala. Ini sekedar motivasi bagi kita bersama, bagaimana kita tidak bosan dengan ayat-ayat Allah, baik mendengarkannya ataupun dengan kita membacakannya, baik kita membacanya ataupun kita yang mendengarkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita kekhusyukan di dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan di dalam mendengarkannya. Barakallahu fikum. Kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Baik, silakan. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fikum. Ya, kajian yang sebelumnya yang tayyib. Ya. Apakah bisa? Badalkan kepada yang meninggal. Artinya sekarang diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian nanti di bulan Dzulhijjah kita ingin melakukan ibadah haji. Nah, haji biasanya itu ada 3. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Haji tamattu dan haji qiran adalah haji yang diawali dengan umrah. Sedangkan haji ifrad adalah haji yang tidak diawali dengan umrah dan tidak ada umrah di dalamnya. Makanya dikala haji berkawan dan diawali dengan umrah, maka di sanalah terkenal dengan yang namanya dam.
atau wajib bagi kaum muslimin untuk menyembelih dam. Bukti mereka bersyukur kepada Allah karena bisa melakukan umrah dan haji dalam satu waktu. Karena hukum asal satu perjalanan adalah satu ibadah. Tapi dikala mereka melakukan umrah juga, haji juga, maka mereka membayar dam namanya, atau dengan istilah hadyu. Nah nanti kalau kita biasanya di negara kita atau kebanyakan kaum muslimin, mereka melakukan hajinya adalah haji tamattu. Dan haji tamattu itu adalah haji yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi hajinya adalah haji qiran. Haji Nabi adalah haji qiran. Tapi Nabi menganjurkan umatnya untuk melakukan haji tamattu. Kenapa demikian? Karena Nabi dikala melakukan ibadah haji, Nabi membawa hewan yang akan disembelih. Kalau kita sekarang dikala melaksanakan ibadah haji, apakah bisa bagi kita membawa hewan disembelih? Bisa atau tidak? Bisa. Bagi mereka yang dekat di sini, bagi mereka yang jauh sulit. Kemudian ikhwatul Islam, karena Nabi SAW bisa, maka Nabi SAW melakukan haji qiran. Sedangkan kita yang tidak bisa, maka melakukan haji tamattu agar diberikan kemudahan dalam masalah ini. Kemudian haji tamattu itu diawali dengan umrah. Nah sekarang kita sudah umrah, nanti aku akan kembali melaksanakan ibadah haji yang diawali dengan umrah. Apakah umrah yang akan dilakukan ketika melaksanakan haji tamattu boleh dibadalkan untuk orang lain? Maka jawabannya tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Jawabannya tidak menjadi masalah. Kalau seandainya umrahnya untuk ayah kita atau untuk ibu kita, kemudian hajinya untuk kita, maka tidak menjadi masalah. Karena memang kita sudah melakukan ibadah umrah. Dan kalau seandainya ada orang yang berumrah di bulan-bulan haji, misalnya di bulan Syawal, Syawal itu masih jauh, tapi dia tidak pulang, maka dia tidak lagi mesti melaksanakan ibadah umrah sebelumnya, langsung melaksanakan ibadah haji saja. Itu diantara perbedaannya. Tapi sesuai dengan pertanyaan ini, apabila nanti ada di antara kita yang melaksanakan ibadah haji yang diawali dengan umrah, maka umrah tersebut boleh untuk dirinya atau boleh untuk orang-orang yang dia cintai, terutama untuk orang tuanya. Bisa dipahami? Tapi niatnya tetap Allahumma labbaik Allahumma umratan saja. Terus ada annya, karena dia melakukan haji tamattu. Karena hajinya niatnya nanti di sana. Karena antara perbedaan haji dengan umrah ikhwatul Islam, orang yang melaksanakan ibadah haji, niatnya terutama kita nanti berada di Mekah, semuanya berniat dari tempatnya masing-masing. Kalau umrah itu harus dari tanah halal, sedangkan haji dari tanah haram pun tidak menjadi masalah. Artinya bagi kita yang melakukan ibadah tamattu, tamattu itu dipisahkan antara umrah dengan haji, sehingga niatnya berbeda dua. Nah, dikala kita melakukan ibadah umrah, niatnya hanya labbaik Allahumma umratan an abi an ummi. Tapi kalau nanti sampai tanggal 8 Dzulhijjah, maka kita niat lagi labbaik Allahumma hajjan. Itu kalau hajinya tamattu. Kalau hajinya qiran, maka niatnya langsung di awal labbaik Allahumma umratan wa hajja. Paham atau tidak? Bagi yang mungkin pernah melaksanakan ibadah haji mungkin paham ya. Dan bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Baik, insyaallah jelas Pak ya. Baik, yang lain. Ustaz. Yang dekat dulu ya, silakan. Yang kayak di Goro itu salat tarawihnya 30 juz, tapi imamnya itu 6 atau 5. Dari jam setelah isya sampai jam 3 pagi hukumnya bagaimana? Baik, apabila ada orang yang salat tarawih, dia baca 30 juz, tapi imamnya 6 orang, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Di sini kita salat imamnya berapa orang? 2. Kalau yang sudah pernah pergi ke Mekah, di Mekah berapa orang imamnya? 3. Kalau di sini 2. Berarti imam berganti-gantian, boleh atau tidak? Tidak menjadi masalah. Misalnya Masya Allah, kami baru mendengarkan berita baru ya, ada sebahagian daerah yang mereka salatnya 30 juz satu malam. Dan itu merupakan di antara, kita pun kurang kuat kayaknya ya, tapi Alhamdulillah masih ada mereka-mereka yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imamnya bergantian 6 orang juga tidak menjadi masalah. Bergantian 70 orang juga tidak menjadi masalah. Bahkan 1 juz 1 orang juga tidak menjadi masalah. Artinya 30 orang yang menjadi imam pada malam hari itu 1 juz juga tidak menjadi masalah. Tapi dikhawatirkan yang ada hanya imam saja, makmumnya terbang semua ya, karena 30 juz. Tapi tidak demikian keadaannya. Tapi Masya Allah, memang ada sebahagian daerah ikhwatul Islam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antara mereka yang mengkhatamkan 30 juz, dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan mereka semua. Tapi masalah sah atau tidak sahnya maka tetap sah.
Keedah menjadi imam di ikhwatul Islam ini keedah agar kita mudah mengetahuinya. Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang sah salatnya, maka sah dia jadi imamnya. Paham atau tidak? Sekarang kita bertanya. Misalnya, Bapak sah bisa tidak? Sah tidak jadi imam? Apa jawabannya? Sah, karena salat kita sah. Bisa dipahami? Siapapun yang sah salatnya, dan semua kaum muslimin salatnya sah atau tidak? Sah. Berarti sah mereka menjadi imam. Tapi tentu imam ada kriterianya, ada kadar wajib, ada kadar sempurna. Begitu juga dengan pergantian imam. Pergantian imam juga tidak menjadi masalah. Pergantian imam itu ikhwatul Islam memang sudah ada dari zaman dahulu kala. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikala dia menunjuk orang untuk salat tarawih, itu imamnya ada dua. Imamnya ada dua orang. Terlepas daripada itu semua, tapi yang mereka lakukan tidak menjadi masalah. Barakallahu fikum. Tapi yang lain, yang masyarakat, silakan. Oh iya ya, kemarin ada kisah tentang bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, Nabi itu arhamun nas bil iyal. Di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang terkhusus kepada anak-anak. Dan kemarin kita menceritakan tentang masalah anak-anak ya. Anak-anak itu ikhwatul Islam ketika mereka ada di masjid ibarat malaikat-malaikat yang sedang berlari. Artinya tinggal bagaimana kita menjaga mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka. Dan ingat ikhwatul Islam, anak-anak itu adalah orang yang paling kuat ingatannya. Kalau seandainya kita memberikan kepada mereka hadiah jeruk saja, buah jeruk kita berikan kepada mereka, sampai mereka meninggal mereka akan ingat, oh dulu ada bapak itu yang memberikan kepadaku jeruk, semoga Allah merahmatinya. Indah sekali ikhwatul Islam. Tapi coba kalau seandainya kita marah kepadanya, maka dia akan ingat sampai mati. Sampai kita mati pun akan dia ingat. Makanya kalau ada berita bapak itu mati, oh alhamdulillah dia yang marah kepada saya dulu. Jangan sampai demikian keadaannya. Anak-anak itu kuat ingatannya. Iya mungkin sekarang mereka tidak bisa membalasnya atau tidak bisa melawan dengan kata-kata, tapi mereka keingatannya kuat sekali. Makanya kalau kita melakukan kebaikan, mereka akan ingat untuk selama-lamanya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, orang yang terbaik kepada anak-anak adalah Nabi. Coba bayangkan, Nabi SAW sholat, pernah ada cucu Nabi. Cucu Nabi itu, kita selalu mengatakan cucu Nabi. Siapa yang tahu berapa jumlah cucu Nabi? Cucu Nabi. Siapa yang tahu berapa jumlah cucu Nabi SAW? Yang kita tahu Hasan Husain ya. Cucu Nabi siapa? Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum, Umamah. 3 laki, 3 perempuan. Siapa yang bisa ulang? Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulsum, Umamah. Yang 5 dari Fatimah, yang 1 dari Zainab. Itu adalah cucu Nabi SAW. Dan salah satu cucu Nabi SAW adalah Umamah. Umamah ini ikhwatul Islam, kalau Nabi salat, kadang dia sering masuk ke masjid. Begitu juga dengan Hasan dan Husain. Umamah pernah dia masuk masjid. Kemudian dikala dia masuk masjid, pas kebetulan Nabi sujud. Ketika Nabi sujud, itu adalah tangga yang terbaik untuk anak-anak. Karena sujud itu pas punggung kita ke bawah kan, biasanya dijadikan sebagai perosotan untuk anak-anak. Ini namanya anak-anak, dan kita juga merasakan yang demikian. Maka naiklah Umamah, naik lama sekali naiknya. Sahabat yang ada di belakang mereka sujud, mereka tidak tahu kenapa Nabi tidak bangkit dari sujudnya. Sampai-sampai ada di antara sahabat yang mengangkat kepalanya. Apa yang terjadi? Mereka takut kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Nabi. Mereka angkat kepalanya, mereka tengok, ternyata ada cucu Nabi yang sedang main. Kembali dia sujud untuk memastikan apa yang terjadi. Karena terlalu lama, 5 menit masih lumayan, 10 menit masih lumayan. Tapi kalau sudah setengah jam, kita pun sama demikian keadaannya. Kalau kita bisa jadi lari. Tapi para sahabat ikhwatul Islam, mereka tetap sujud bersama Nabi. Kemudian setelah salam, maka Nabi menerangkan apa yang terjadi. Tidaklah sujudku tertahan kecuali karena ada anakku. Cucu Nabi, Nabi mengatakan anaknya. Tidaklah membuat sujudku tertahan lama kecuali anakku. Dan aku tidak ingin bangkit dari sujud sampai dia puas bermain. Kalau anak-anak puas bermain kapan? Coba ada tidak di antara kita yang biasa jaga anak-anak? Kita yang tidur, bukan anak-anak yang tidur. Kita yang tidur. Artinya anak-anak itu tidak ada puasnya. Mereka puas, kalau mereka puas maka mereka akan tidur. Itu saja berarti main-mainnya. Artinya ikhwatul Islam, coba bayangkan berapa lama Nabi SAW sujud. Dan itu gara-gara cucunya. Dan Nabi SAW tidak marah.
Begitu juga kadang-kadang Nabi SAW menggendong Hasan, Husain. Begitu Nabi SAW, artinya tinggal bagaimana kita menjaganya. Karena mereka adalah pewaris kita bersama. Dan kenangan-kenangan ini akan menjadi kenangan indah bagi anak-anak kaum muslimin dikala kita memperlakukan kebaikan kepada mereka. Dan Nabi adalah orang yang paling sayang kepada anak-anak. Makanya ikhwatul Islam, kemarin kita ceritakan ada salah seorang jariyah. Jariyah itu budak kecil atau wanita kecil, wanita. Karena jariyah itu lebih identik kepada wanita atau anak perempuan yang masih kecil. Umurnya kurang lebih 3 tahun, pandai-pandai, baru pandai berjalan. Tiba-tiba di sore hari, maka dia mengambil tangan Nabi SAW. Artinya dipegang di tangan Nabi, seperti anak-anak yang lainnya. Dipegang tangan Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi dibawa berkeliling. Kemana Nabi dibawa berkeliling? Ke seluruh pelosok Madinah. Itu jauh atau tidak? Lumayan ya. Artinya Nabi dibawa berkeliling. Apakah Nabi SAW marah kepadanya? Apakah Nabi menegur orang tuanya? Tidak. Nabi SAW tidak melepaskan tangan anak ini sampai anak ini yang melepaskan tangan Nabi SAW. Membiarkan sampai dia puas berkeliling. Berjalan. Kita tahu jalannya anak kecil, bagaimana jalannya, tidak terlalu laju. Dan Nabi SAW mengikutinya. Dan tidak ada kekesalan di muka Nabi SAW. Kalau seandainya kepada anak orang lain demikian keadaannya Nabi SAW, bagaimana kepada anaknya dan bagaimana kepada cucu-cucunya? Begitu juga kita ikhwatul Islam. Kita sayang bukan hanya kepada anak kita, kepada anak kaum muslimin juga kita sayang. Karena semuanya adalah anak-anak kita secara garis besar. Anak tersebut kalau seandainya bagus, kalau seandainya ada kata-kata kita ikhwatul Islam, misalnya kata-kata kita atau hadiah kita, misalnya yang membuat anak-anak itu terkesan, maka mereka akan mendoakan kita untuk selama-lamanya. Makanya ada sebuah hadis ikhwatul Islam. Hadis itu berbunyi, apabila anak Adam meninggal, semua kita hafal hadisnya atau kita tahu maknanya. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali 3. Di dalam riwayat yang lain kecuali 7. Di dalam riwayat yang lain kecuali 10. Nah, kita ambil yang singkat saja, yang 3 saja, yang biasa kita dengar. Nah, yang 3 yang pertama apa? Yang tidak terputus amalan kita apa? Anak yang saleh. Apakah Nabi pernah mengatakan anak kalian yang saleh? Apa kata Nabi? Nabi mengatakan waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Artinya amalan anak Adam terputus kecuali dari 3 dalam hadis ini. Salah satunya doa anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Pertanyaannya, bagi mereka yang tidak punya anak, atau bagi mereka yang tidak punya anak yang saleh, banyak anaknya tapi tidak ada yang saleh, bagaimana? Artinya apa? Ternyata anak ini sifatnya umum. Anak siapa saja yang dia menjadi saleh gara-gara kita, kemudian kesolehan yang kita lakukan kepada mereka, mereka ingat, kemudian kita wafat, dan di dalam doanya tersebutkan nama kita, maka itu akan sampai kepada kita semuanya. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, siapapun anak yang saleh dan ada andil kita di dalamnya. Misalnya kita menyekolahkan anak yatim 2 atau 3 orang, kemudian mereka akhirnya menjadi ulama, mereka hafal Quran, mereka tahu agama Allah, mereka menjadi dai. Semua yang mereka lakukan akan sampai pahalanya kepada kita, walaupun kita tidak ada hubungan darah dengannya. Karena dulu menjadi anak dan dia saleh gara-gara kita andilnya, kita sekolahkan, kita membiayai. Sehingga ikhwatul Islam, bagi mereka yang tidak punya anak, maka ingat, anak itu tidak mesti anaknya. Anak orang lain pun tidak menjadi masalah. Yang penting anak yang saleh, dan gara-gara salehnya gara-gara ada andil kita di dalamnya, maka itu masuk di dalamnya. Sehingga itu merupakan ladang amal bagi kita semuanya. Coba bayangkan kalau seandainya ada anak-anak kaum muslimin dengan satu kata, dengan satu hadiah, mereka menjadi baik gara-gara kita, maka mereka tidak akan pernah kita lupa kepada kita untuk selama-lamanya. Dan kalau mereka tidak lupa, maka bisa jadi di dalam doa mereka ada nama kita yang diselipkan di dalamnya. InsyaAllah bisa dipahami ya. Taib yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Taib, silakan. Umrah. Apakah boleh umrah berkali-kali dalam safar? Besok pagi masih ada di sini? InsyaAllah masih ada ya. Berarti besok kita jawab ya, karena jawabannya panjang ya. Besok pagi-pagi. Taib ikhwatul Islam,
umrah berkali-kali, hukum asal dalam ibadah umrah dan haji, sebagaimana tadi kita sebutkan, haji itu ada 3 kan? Apabila ada umrah di dalam haji tersebut, maka dia kena denda yang kita kenal dengan dam. Tapi apabila ada orang yang berhaji tanpa ada umrah, maka dia tidak kena denda. Makanya disebut dengan haji ifrad. Ifrad itu tidak ada dendanya. Kenapa? Karena dia tidak umrah, dia hanya haji saja. Artinya hukum asal dalam satu perjalanan, satu ibadah. Kalau ada yang menggabungkannya di dalam haji, maka dia membayar dam dengannya. Maka dari sini para ulama mengatakan hukum asalnya satu perjalanan, satu ibadah. Nah, bagaimana kalau seandainya Ustaz? Makanya ikhwatul Islam, kami selalu mengatakan, bagi kita yang diberikan kesempatan, baik itu secara finansial, secara kekuatan ekonomi, kita masih ada, kita masih bisa menabung, maka jangan umrah berkali-kali. Karena apabila kita umrah, misalnya kita sekali safar, kita pergi umrah, dan kebetulan kita berada di Mekah 2 minggu, kemudian kita umrah 10 kali, kemudian kita pun pulang, ditanya oleh orang, misalnya ada kawan yang pura-pura bertanya, ada yang bertanya, berapa kali umrah Pak? Maka kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah umrahnya 10 kali. Apakah masih ada minat kita untuk melakukan umrah setelahnya? Ada, tapi kurang. Tapi bagi orang yang umrah kemudian dia pulang, karena orang yang pernah umrah atau orang yang pernah datang ke tanah haram dengan yang mereka belum datang ke tanah haram, mana yang lebih rindu? Yang pernah datang atau yang belum pernah datang? Kita merasakan yang demikian. Yang rindu dan yang bakal lebih kuat kerinduannya adalah mereka yang sudah pernah datang. Mereka yang sudah pernah datang ikhwatul Islam, kalau mereka pulang, kerinduan mereka itu lebih berlipat-lipat dibandingkan dengan mereka yang belum pernah datang sebelumnya. Makanya bagi kita yang umrah, pasti kita akan niat lagi, besok aku akan lagi menabung, umrah lagi. Bukankah itu merupakan cita-cita yang mulia? Dan itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita sudah umrah berkali-kali dalam satu safar, minat kita sudah mulai kecil. Tidak perlu lagi umrah karena umrah saya sudah berkali-kali, sudah banyak sekali, sehingga semangatnya kurang. Makanya bagi kita yang diberikan kekuatan ekonomi, alhamdulillah kita masih bisa menabung. Walaupun tidak banyak, tapi masih bisa menabung. Karena safar yang paling bagus adalah safar ke sini, safar ibadah, yang nilainya semuanya ibadah. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian kekuatan, dia juga masih belum terlalu tua, masih bisa berjalan, masih kuat melakukan perjalanan, maka lakukanlah seperti itu. Artinya 1 kali perjalanan, 1 kali ibadah. Ustaz, bagaimana dengan orang? Karena setiap kita berbeda keadaannya, tidak sama antara satu dengan yang lain. Kalau kita juga tetap ingin melakukan tawaf, silakan tawaf, tapi tawaf sunnah. Tapi bagi kita yang mengatakan, Ustaz, kali ini mungkin umrah pertama dan umrah terakhir, secara ekonomi mungkin kurang, kekuatan juga tidak kuat. Kalau seandainya dia ingin umrah berkali-kali dengan keadaannya, maka tidak menjadi masalah, silahkan, karena keadaan dia. Makanya bagi kita yang masih kuat, masih bisa menabung, makanya ikhwatul Islam, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq di zamannya dilarang orang melaksanakan ibadah haji qiran dan tamattu, dilarang. Hanya boleh melakukan haji ifrad, artinya melakukan haji tanpa umrah. Kenapa demikian? Ketika kaum muslimin haji kemudian pulang, padahal perjalanannya 6 hari 6 malam jalan kaki. Coba bayangkan, kesusahannya tidak lebih mudah dari kita. Kemudian mereka pulang setelah haji. Apa tujuannya? Supaya nanti mereka tergerak lagi untuk melakukan ibadah umrah. Artinya supaya mereka selalu datang ke sana. Dan datangnya ke Mekah dan ke Madinah itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa beribadah di Mekah dan Madinah, untuk menjadi tamunya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Bisa dipahami ya semuanya ya? Tapi Pak Islam ada lagi yang bertanya? Baik, terakhir. Baik, ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kita, Nabi menganjurkan kepada kita berdoa dikala kita sujud, terutama di salat-salat sendirian. Salat sendirian ketika kita sujud, diperlamalah sujud tersebut, karena dikala kita sujud, doa itu mudah sekali, faqaminun an yustajab, maka lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kalau berdoa, kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Itu hukum asalnya. Karena memang itu faktanya. Doa itu hukum asalnya adalah bahasa Arab. Tidak mungkin ada doa orang yang lebih bagus daripada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun sajak doa yang kita buat tidak akan pernah mengalahkan doa yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Maka Nabi itu dikenal dengan al-jawami' al-kawamil. Utitu jawami'ul kalim, kata Nabi SAW. Artinya Nabi diberikan bahasa yang paling indah. Nah, qadarullah, kebetulan karena kita tidak menganjurkan berdoa dengan bahasa Indonesia, ikhwatul Islam. Makanya berdoa itu kita butuh latihan. Iya, mungkin coba bayangkan, apakah dalam 1 tahun kita tidak hafal 1 doa? 1 tahun hafal 1 doa atau tidak? Sebagaimana selemah apapun kekuatan kita menghafal ikhwatul Islam, 1 tahun pasti hafal juga 1 doa. Kalau 1 tahun 1, berarti umur kita sudah 40 tahun. Semestinya sudah 40 doa kita hafal. Tapi faktanya sudah berapa doa kita hafal sekarang? Nah, yang berumur 40 tahun, 30 tahun, ada yang 30 doa. Artinya ya ikhwatul Islam, kita tidak menganjurkan, karena kaum muslimin itu mereka harus belajar, mereka harus berusaha. Kita tidak boleh menyerah ustaz tidak hafal doanya. Sampai kapan kita akan mengatakan kalimat seperti ini? Bisa dipahami, itu poin yang pertama. Kemudian kalau betul-betul kita sudah berusaha, betul-betul tidak berusaha, tapi tidak ada hasilnya, atau hasilnya lambat sekali, dan kita tetap ingin berdoa, karena doa tidak mungkin ditunda-tunda, maka berdoalah dengan bahasa apa saja yang kita pahami. Karena Nabi tidaklah mengatakan hadis ini kecuali Nabi tahu akan banyak umatnya dari kalangan ajam. Ajam itu apa artinya? Yang tak pandai bahasa Arab. Sehingga mereka berdoa bagaimana? Tidak mungkin Nabi mengatakan hadis ini kemudian bisa untuk orang lain, tidak bisa untuk sebagian orang lain. Tidak. Nah, sehingga dari sini para ulama mengatakan, kalau ada di antara kita yang tidak hafal doa bahasa Arab dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi, maka berdoa bebas. Yang penting dia berdoa di kala sujud, berdoa dengan bahasa yang dia pahami. Bisa dipahami sampai di sini? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Insyaallah besok kita akan kembali menyambungnya. Dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang pas kami di dalam menyampaikannya. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, guru-guru kita, tetangga kita, pemimpin kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Mukarramah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa umratan maqbulah wa sa'yan mashkurah wa dzamban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu dipanggil ke tanah Makkah Madinah untuk beribadah menjadi tamunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa qalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله